customer segment. Customernya yaitu dosen, mahasiswa, dan masyarakat kampus, serta masyarakat sekitar. Pelanggan adalah hal utama dalam melakukan suatu usaha seperti bisnis. Maka dengan itu, kita harus mengetahui jumlah target dalam pemasaran. Ada beberapa target dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan yaitu dosen, mahasiswa, dan masyarakat kampus, di mana banyak sekali pelanggan yang bisa ditarik untuk mendapatkan dan membeli produk yang kami jual. Saya akan menjelaskan tentang proposisi nilai. Keripik kedan ini memiliki keunggulan, memiliki rasa yang enak, gurih dan renyah, dan harganya sangat murah. Keripik kedan ini sangat cocok untuk kalangan mahasiswa karena sangat praktis. Keripik ini juga mempunyai 3 varian rasa yaitu original, pedas, dan coklat. Di sini kami ingin membuat para pelanggan atau konsumen sangat puas atas produksi yang kami sajikan. Dan di sini kami menggunakan kemasan plastik bersiplok. Channel menggunakan interaksi dengan pelanggan atau menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sistem COD. Saluran yang digunakan adalah komunikasi antara penjual dan pembeli untuk dapat menciptakan komunikasi yang baik dan terjaga agar produk yang kita tawarkan kepada konsumen atau pelanggan tetap memiliki nilai suatu produk yang ditawarkan agar dirasakan oleh pelanggan. Customer relationship. Dalam hal ini, kita harus menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Oleh karena itu, kami menggunakan aplikasi Instagram, WhatsApp, dan Facebook dalam memperkenalkan produk. Kita harus memperoleh strategi dalam pemasaran kepada pelanggan, agar pelanggan dapat merasa puas dengan produk kita yaitu keripik dangke. Sumber pendapatan ini pada suatu produk tergantung dari kualitasnya. Di sini produk akan dijual kepada konsumen atau pelanggan agar mendapatkan suatu pendapatan. Pendapatan yang kita dapat berkaitan dengan produk atau jasa. Keuntungan yang kami dapatkan nantinya adalah melalui penjualan produk industri home yaitu keripik dangke yang memiliki banyak varian rasa dan enak. Resource 1. Bahan: tepung ketan dan kanji, air dan dangke, bawang putih, kaldu bubuk, gula pasir, garam dan cabai serta penyedap rasa. Yang kedua, alat: blender, panci, cangkir, spatula, kompor, baskom, sarung tangan, plastik, pisau, wajan, dan sendok. Dalam sumber daya usaha, kita harus mempersiapkan aset yang berupa bahan dalam mengelola keripik dangke. Sumber daya utama dalam produk kedan yaitu kita harus memiliki strategi dalam penjualan dan kita harus dengan menggunakan sosial media dalam menyalurkan produk kami. Kemasan yang digunakan yaitu kemasan higienis agar terlalu terjaga. Selanjutnya ada key aktivitas. Aktivitas di sini ada aktivitas marketing dan ada aktivitas produksi. Aktivitas marketing terdiri dari klien ataupun nasabah, dan aktivitas produksi ada aktivitas membeli bahan, mengelola bahan, pencampuran bahan, proses penjemuran, penggorengan hingga kemasan. Dalam beroperasi di bisnis, kita harus melakukan beberapa aktivitas. Di sini kita akan menawarkan suatu barang agar dapat menjangkau suatu pasar dengan kualitas yang menarik, maka keripik dangke ini akan laku terjual dan mendapatkan suatu pendapatan. Dengan menjalin relasi yang baik, maka akan memperoleh klien ataupun langganan yang bisa membantu berkembangnya produk usaha keripik dangke baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dan untuk aktivitas produksi keripik dangke ini adalah kita harus membeli bahan untuk membuat dan mengolahnya sehingga menghasilkan keripik-keripik yang unggul. Selanjutnya yaitu key partners, ada kantin, toko oleh-oleh, dan warung. Keripik dangke ini atau kedan adalah produk olahan cemilan yang banyak disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Maka di sini kami akan bekerja sama dengan pemilik kantin
agar produk kami bisa dikenali oleh banyak orang dan bertambahnya pendapatan. Dengan menjalin kerjasama yang baik itu melalui pemilik kantin atau warung serta toko-toko olahan, itu bisa membantu perkembangan usaha keripik dangke. Cost struktur. Biaya bahan sekitar Rp70.000, biaya alat sekitar Rp30.000. Biaya yang dikeluarkan dalam mengoperasikan suatu bisnis, yaitu cemilan. Di sini akan kita ketahui berapa modal yang kita miliki dan pengeluaran saat membeli bahan. Kita akan mengetahui seberapa besar laba yang kita dapatkan dalam penjualan produk. Ringkasan eksekutif keripik dangke. Saat ini di tahun 2020 tengah dilanda wabah yakni COVID-19. Banyak pekerjaan yang tertunda, banyak karyawan di PHK bahkan tidak bekerja. Siswa sampai mahasiswa belajar secara daring. Mata pencarian keluarga terkadang merosot turun. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Yanmo sebagai perusahaan yang menyalurkan usaha yang dapat dijalankan di segala usia. Dengan penjualan produk dari Yanmo, dapat membantu siswa sampai mahasiswa mendapatkan penghasilan tambahan baik dalam skala kecil hingga besar. Tak hanya itu, perusahaan Yanmo ini merupakan usaha home industry sehingga kualitas dan kebersihan dijamin aman. Keripik dangke yang dihasilkan oleh perusahaan ini berkualitas dan dijamin harga sangat terjangkau. Profil perusahaan yaitu Yanmo, berdiri pada tanggal 7 Oktober 2020 yang beralamatkan Jalan Skada Lorong 50. Jenis perusahaan yaitu home industry, jumlah karyawan 6 orang. Produk keripik dangke, yang mana keripik dangke merupakan produk makanan khas Enrekang. Visi dan misi perusahaan. Visi dengan berlandaskan iman dan takwa serta usaha perusahaan Yanmo ini menjadi salah satu perusahaan yang maju, produktif dan berkompetitif di Indonesia. Misi memuaskan konsumen, memperluas pemasaran produk, memperluas lapangan kerja untuk kemakmuran siswa, mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Adapun strategi pemasaran kami yaitu dengan mempromosikan di media sosial yang telah kami buat khusus untuk penjualan keripik dangke kami dan mencari agen ataupun reseller yang akan menjual untuk membantu mengembangkan usaha ini, serta kami juga memiliki strategi yaitu dengan menitipkan di berbagai kedai atau warung-warung yang ada di sekitar tempat kami berproduksi.